Baik, terima kasih Mas Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kita bertemu di hari kedua, pertemuan kedua Bimbel Persiapan P3K Keperawatan. Saya tidak bosannya mengulang-ulang, ada pepatah mengatakan, persiapan yang terbaik untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Jadi mari kita persiapan untuk ujian P3K Perawat dengan belajar hari ini. Di tengah kesibukan kita tentunya ya, pagi dinas, sore pulang, mengurus rumah, mengurus anak, mengurus keluarga, dan malamnya belajar. Semoga belajar ini menjadi maksimal dan menambah pengetahuan kita dan kepercayaan diri kita nanti pas ujian. Langsung saja kita ke materi ya. Di pembahasan atau pertemuan kedua ini kita akan membahas komunikasi terapeutik ya. Komunikasi adalah suatu alat yang penting untuk membina hubungan terapeutik dan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang dirancang untuk direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan pasien agar dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikologis, sehingga dapat melegakan serta membuat pasien merasa nyaman yang akhirnya mempercepat proses kesembuhan pasien. Jadi komunikasi terapeutik itu yang bertujuan untuk terapi ya. Jadi bedakan antara komunikasi terapeutik dengan komunikasi sosial. Nah, kita jadi komunikasi dengan pasien itu ada tujuannya, yaitu untuk menyembuhkan pasien. Jadi bukan hanya untuk ngobrol, untuk hubungan sosial. Misalnya kalau saya bertemu dengan Leo, ngobrol ngalor ngidul, nah itu adalah hubungan sosial. Atau misalnya ngobrol tentang bagaimana nih prospek bimbel berikutnya, berarti itu hubungan bisnis gitu kan. Nah, ada tahap-tahap dalam komunikasi dengan pasien. Yang pertama apa teman-teman? Yang pertama itu adalah ada tahap prainteraksi. Bagi yang sudah menyiapkan bukunya boleh ditulis ya. Tahap prainteraksi ini adalah tahap sebelum kita bertemu dengan pasien. Contohnya, kita melihat dulu status pasien, melihat latar belakangnya, melihat pengobatan apa saja yang sudah diberikan kepada pasien tersebut. Atau misalnya kita rapih-rapih dulu lah, apakah kita sudah siap belum bertemu dengan pasien, tarik nafas dalam, hembuskan, seperti itu. Itu adalah tahap prainteraksi. Kemudian yang kedua itu adalah tahapnya orientasi. Orientasi ini terdiri di dalamnya itu adalah bina hubungan saling percaya atau BHSP. Bina hubungan saling percaya. Kemudian ada juga misalnya kontrak waktu, ada juga ya. Tapi sebelum kontrak, kalau misalnya pertemuannya itu kedua ya, kan kalau di jiwa itu kadang ada pertemuan pertama sudah belajar SP berapa, pertemuan kedua itu belajar SP berikutnya. Nah itu kita bisa melakukan evaluasi validasi ya. Jadi evaluasi itu ada dua, ada di orientasi dan ada di terminasi. Kita evaluasi. Kemudian ada kontrak waktu dan ada tujuan. Kemudian yang ketiga itu tahap kerja ya. Tahap kerja misalnya kita menyampaikan keluhan pasien saat ini, itu merupakan tahap kerja. Kemudian kita melatih SP ya, strategi pelaksanaan, itu merupakan tahap kerja. Kemudian yang keempat itu ada tahap terminasi. Nah, tahap terminasi juga ada evaluasinya, teman-teman. Ada evaluasi juga. Kemudian, tapi yang paling khas di tahap terminasi itu ada RTL atau rencana tindak lanjut ya. Jadi ada RTL di sini. Nanti besok saya kesini lagi untuk belajar SP3 tentang bla 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 bla. Nah, itu rencana tindak lanjutnya. Kemudian dalam komunikasi juga ada teknik-teknik komunikasi. Jadi teknik komunikasi saya kasih batas saja ya, teknik komunikasi di sini. Takutnya agak muat. Yang pertama itu adalah teknik listening atau mendengarkan dengan aktif ya. Jadi
kita mendengarkan dengan penuh perhatian yang merupakan upaya untuk mengerti seluruh pesan yang disampaikan oleh pasien ya. Jadi kalau listening ya pasien berbicara, kita mendengarkan. Nah, kita tidak berbicara, kita boleh menganggukkan kepala atau mencondongkan tubuh ke lawan bicara kita. Kemudian yang kedua ada accepting. Nah, accepting ini penerimaan, tapi bukan berarti menyetujui atau tidak menyetujui ya, tapi kita menerima pesan apa yang disampaikan oleh pasien. Nah, tanda yang khasnya ini sama seperti listening ya, tapi di sini ada kita mengungkapkan ya. Misalnya di sini ada kalimat kita mengatakan ya, atau kita misalnya di sini ada ini accepting, kok nulisnya accepting. Sini ada misalnya kita mengatakan berkata atau ya, berkata ya, atau misalnya kita berkata saya mengerti apa yang Bapak inginkan. Nah, ini di accepting teman-teman. Kemudian ada lagi diam ya, diam. Jadi diam itu berbeda dengan listening ya. Jadi ada lagi diam atau silent. Ini berbeda dengan listening, tapi kalau diam itu memberikan waktu kepada pasien untuk berbicara atau untuk berpikir. Biasanya silent itu kita berikan bagi pasien remaja yang mau konsultasi, misalnya dia mengidap penyakit menular seksual. Jadi kita memberikan waktu kepada pasien untuk berpikir. Kemudian ada lagi repeating ya, repeat atau mengulang, atau restarting juga bisa, restarting atau repeat atau mengulang. Jadi kita mengulang apa yang disampaikan oleh pasien tentunya dengan bahasa perawat. Misalnya si pasien tersebut mengatakan, saya tidak nafsu makan, seharian ini saya belum makan. Kita ulang lagi nih, Bapak mengalami gangguan untuk makan. Nah, itu adalah teknik pengulangan. Kemudian yang kelima ini yang sering keluar ya teman-teman. Yang kelima itu adalah klarifikasi. Klarifikasi itu adalah untuk memperjelas maksud yang diungkapkan oleh pasien. Jadi misalnya gini, aduh saya ini sakit gini itu merusak kesenangan hidup saya gitu kan. Nah, kita bertanya ulang gitu kan, coba jelaskan kembali apa yang Bapak maksud dengan merusak kesenangan itu, saya belum paham gitu. Nah, misalnya ya harusnya saya pergi memancing, saya bertemu dengan cucu saya, bertemu dengan keluarga saya. Nah, itu berarti kita mengklarifikasi, oh berarti dia rindu dengan kegiatan sehari-harinya dan dia rindu dengan keluarganya. Itu maksud dari klarifikasi. Kemudian yang keenam itu adalah focusing atau memfokuskan. Kece ya harusnya focusing. Jadi kita membatasi atau memusatkan pembicaraan pasien sehingga lebih spesifik ya teman-teman. Kemudian ada apa lagi ya? Informing ya, ada informing. Informing ini memberikan informasi. Informing jadi memberikan informasi kesehatan sehingga pasien dapat memilih tindakan kesehatan untuk dia atau memutuskan tindakan medis untuk dia. Jadi kita memberikan informasi mengenai keadaan pasien. Misalnya dokter belum sempat menjelaskan lebih detail penjelasannya. Misalnya ada pasien yang perlu cuci darah. Nah, kita jelaskan pasien Bapak ini perlu cuci darah karena ginjalnya itu fungsinya sudah kurang dari 15 mili per menit gitu, bla 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 bla. Jadi kita membantu untuk pasien membuat keputusan dengan memberikan informasi. Baik, kita coba langsung ke pembahasan soal ya teman-teman. Nanti saya ini di modul aja ya, yang banyaknya ya. Karena ada salah satunya lagi, misalnya memberikan penghargaan, memberikan reward ya. Ada satu lagi reward ya. Ada di sini reward.
reward. Sebenarnya ada 15 atau 16 ya. Reward itu contohnya misalnya gini. Wah, Bapak pagi ini kelihatan segar ya. Bapak sudah makan ya? Sudah dimakan sarapannya pagi ini. Iya, suster, gitu kan. Saya sudah makan. Kita berikan pujian. Wah, hebat nih, Bapak sudah makan. Makanya hari ini kelihatan segar. Semoga cepat sembuh ya, Pak. Bisa pulang dan bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, itu kita memberikan reward. Baik, soal yang pertama. Silakan teman-teman kerjakan. Nanti silakan tulis di kolom komentar jawabannya. Dan kalau misalnya membahas materi, takutnya teman-teman terasa didongengin. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab B. Oke, sudah 4 orang. Nah, 5 orang yang menjawab. Di suatu rumah sakit, ada seorang klien dengan diagnosis depresi berat yang telah mencoba melakukan percobaan bunuh diri. Berkata kepada perawat, "Saya seharusnya mati. Saya selalu gagal. Tidak pernah ada hal yang baik bagi saya." Apakah respon yang menunjukkan komunikasi terapeutik? A. Anda mempunyai segalanya untuk hidup. Nah, ini jangan dipilih ya, karena ini memblok untuk dia mengungkapkan perasaan yang dia rasakan. Jadi ini udah memblok ya. Jadi tidak akan mengungkapkan lagi kalau kita bertanya seperti ini. Kemudian, mengapa Anda melihat diri Anda sebagai suatu kegagalan? Nah, ini bisa juga ya, ini tadi yang disampaikan, merefleksikan ya, atau mengulang juga bisa ini. Kemudian, merasa seperti ini adalah sebagian dari depresi. Nah, ini juga memblok ya, memblok. Kamu sudah merasa gagal untuk berapa lama? Nah, ini juga bisa ya. Jadi ini menggali perasaan pasien tersebut. Kalau misalnya, ya kamu tidak boleh mengatakan seperti itu. Nah, ini tidak boleh ya. Kenapa? Karena ini akan membatasi pasien. Jadi pasien itu akan lebih tertutup kepada kita kalau kita sudah membatasi seperti ini ya. Ibu kan, tapi kesannya gitu, ibu jangan seperti itu, ibu harus bersyukur bla 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 bla. Padahal kita harusnya gali lebih jauh lagi ya. Jawabannya adalah yang B ya. Apa Anda melihat diri Anda sebagai suatu kegagalan? Ini hanya kurang tanda tanya aja ya teman-teman. Harusnya ada tanda tanya. Jawabannya adalah yang B. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Baik, cepat sekali ya jawabannya. Belum 1 menit padahal. Jadi teman-teman bisa mengerjakan dalam 1 menit. Baik, karena sudah banyak yang menjawab, mari kita bahas. Ketika perawat komunitas mengunjungi klien mengatakan, "Saya belum tidur sama sekali selama beberapa malam kemarin." Berikut adalah respon perawat yang menggambarkan komunikasi terapeutik klien tersebut. "Oh, saya melihatnya," gitu kan. "Benarkah Anda mengalami kesulitan tidur?" Ya, ini bisa ya.
Yang kayak kadang-kadang saya mengalami kesulitan tidur juga. Wah ini jangan ya, ini mah kalau ada orang yang curhat ke kita ya, duh saya lagi butuh uang nih, saya juga lagi butuh uang gitu kan, jadi kayak membanding-bandingkan nasib gitu kan. Saya tahu masalah Anda, ini juga jangan ya. Oke, jadi ini mengklarifikasi Anda mengalami kesulitan tidur ya, tipenya adalah yang C. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Baik, ada yang sudah menjawab. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab D. Oke, ada yang menjawab E. Ada yang menjawab B, kemudian ada yang menjawab D. Oke, cukup variatif jawabannya ya. Kira-kira yang mana nih? Yuk kita bahas bersama-sama. Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di RSJ karena sering berbicara sendiri. Saat ini pasien tampak mondar-mandir, mulut komat-kamit dan kondisi tubuh tidak terawat. Perawat menjelaskan cara mengendalikan halusinasi dan di akhir mengatakan, bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui cara mengendalikan halusinasi? Bisakah Bapak menyebutkan kembali cara yang sudah saya jelaskan tadi? Fase komunikasi terapeutik yang dilakukan perawat tersebut adalah, kenapa fase yang D, kenapa fase yang B, teman-teman? Fase kerja. Fase kerja itu sudah ya, jadi sudah dijelaskan ya, perawat menjelaskan cara mengendalikan halusinasi. Ini adalah fase kerja. Berarti fase yang di sini itu fase apa, teman-teman? Fase orientasi bukan ya, teman-teman. Walaupun di fase orientasi juga ada evaluasi, tapi evaluasinya itu untuk yang sudah dikerjakan kemarin. Sementara ini baru dikerjakan barusan, teman-teman. Baru dikerjakan barusan. Fase pencairan tidak ada, fase interaksi tidak ada. Jawabannya adalah yang D. Jadi ini masuknya ke evaluasi, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan di fase kerja. Ini masuknya ke fase evaluasi. Oke, jadi ada berapa nih teman-teman fase-fase dalam komunikasi? Saya ulang-ulang ya teman-teman, biar teman-teman itu paham. Karena yang penting itu paham materi ya. Kalau kita sudah paham, diberi soal seperti apapun pasti akan menemukan jawabannya. Yang pertama, fase apa teman-teman? Ulang-ulang. Ya, fase prainteraksi. Yang kedua, orientasi. ya benar, fase orientasi. Bisa disebutnya itu fase atau tahap yang orientasi. Yang ketiga, Fase kerja. fase kerja ya. Oke. Dan fase Terminasi. Yang keempat ya. Jadi fase interaksi dan fase pencairan itu tidak ada teman-teman. Nah ini fase terminasi. Kalau misalnya ada soal, perawat akan memberikan SP pertama pada pasien dengan gangguan isolasi sosial. Saat ini perawat terlihat sedang membuka-buka status pasien dan membuka data-data pasien yang lama. Apa yang sedang dilakukan perawat tersebut? Berarti pada fase apa tuh? Prainteraksi. Ya, fase prainteraksi. Oke. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan.
masih gampang ya. Baik, Mas Yusuf menjawab D, Kak Adi menjawab D. Tahap-tahapnya, kalau kontrak itu bukan tahap ya. Kontrak itu bagian dari orientasi. Kalau ini, kalau lebih didetailkan lagi, bagian apa teman-teman? Lebih ke rencana tidak lanjut ya. Ya, ke rencana tidak RTL. lanjut karena nanti siang ya, bukan kalau kontrak kan misalnya 10 menit saya akan merawat luka bapak ibu, itu kan, itu namanya kontrak ya. Baik, kita bahas bersama-sama. Seorang laki-laki 35 tahun sedang dirawat di bangsal RS. Perawat melakukan pemeriksaan tekanan darah. Setelah selesai, perawat mengatakan, "Pak, nanti siang saya akan mengecek ulang tekanan darah Bapak." Tahap kerja apakah yang dilakukan oleh perawat? A. Kontrak. Kontrak itu di awal ya teman-teman ya, di awal. Sementara di sini setelah selesai, berarti setelah selesai melakukan pemeriksaan. Nah, berarti bukan teman-teman, evaluasi juga bukan, prainteraksi juga bukan. Kemudian jawabannya adalah terminasi. Ini masuk ke rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut berikutnya yaitu kita akan mengecek ulang tekanan darah Bapak tersebut. Oke. Kalau salam terapeutik ini masuknya ke, tadi saya lupa sampaikan ya. Kalau salam terapeutik itu termasuk ke orientasi. Jadi jawabannya adalah yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan 1 menit dari sekarang. Oke, ada yang menjawab C, Kak Putri menjawab C. Oke, Mas Topik menjawab A. Oke, Mas Yusuf menjawab A. Oke, Kak Sri Septiani menjawab A, Mas Rahmat menjawab B. Gak apa-apa teman-teman, kalau misalnya masih ragu-ragu jawab aja, gak apa-apa, salah gak apa-apa ya. Kan kita lagi belajar. Kecuali kita kalau ujian ya, usahakan benar jawabannya. Oke. Mari kita bahas teman-teman. Seorang lansia dirawat dengan demensia. Selama interaksi dan berkomunikasi, klien selalu meminta pertanyaan dan penjelasan yang diberikan oleh perawat untuk diulang. Klien tampak kurang fokus dan mudah beralih dan menyatakan tidak paham. Apakah tindakan yang harus dilakukan perawat dalam berkomunikasi agar tujuan komunikasi itu dapat tercapai? Oke. Sebenarnya ini itu merupakan teknik komunikasi terhadap lansia. Semuanya itu kecuali yang D dan yang E ya. Nah, tapi kita di sini nih, klien itu selalu meminta pertanyaan dan penjelasan yang diberikan perawat untuk diulang. Berarti kemampuan pasien itu untuk untuk memahami apa yang disampaikan oleh perawat itu berkurang. Kira-kira yang mana nih yang pilihan jawaban agar si lansia itu paham? Kira-kira yang mana? Kalau duduk berhadapan dengan lansia itu ini lebih ke
Apabila Ya, lansia itu mengalami lansianya mulai gangguan, penurunan pendengaran. ya mengalami penurunan pendengaran. Ya. Kenapa mengalami penurunan pendengaran harus duduk berhadapan? Agar bisa membaca bibir perawat. Jadi agar bisa membaca bibir perawat. Kemudian kalau mempertahankan kontak mata ini agar memberikan rasa nyaman, Jawabannya adalah memberikan waktu ekstra untuk klien. Kenapa? Ya karena pasien yang demensia kemudian lansia itu kesulitan untuk memahami apa yang disampaikan oleh perawat. Jadi butuh waktu agar pasien atau lansia bisa lebih memahami apa yang disampaikan oleh perawat. Jadi jawabannya adalah memberikan waktu ekstra untuk klien. Baik, kita ke soal berikutnya. Kira-kira yang mana? Yang ada unsur etika keperawatannya yang mana teman-teman? Yang ada unsur prinsip etiknya. Jadi kita mengambil yang ada unsur prinsip etik dalam perawatannya. Mari kita bahas bersama-sama teman-teman. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri pada buah zakar. Hasil pemeriksaan fisik tampak luka pada skrotum. Perawat akan melakukan perawatan luka, namun pasien meminta untuk didampingi oleh istrinya yang menunggu di luar kamar. Apakah respon perawat yang sesuai? Ini sudah menjadi aturan, Pak. Saya harus melakukan tindakan sekarang. Ini tidak boleh ya, tidak ada etikanya atau tidak ada teknik komunikasi terapeutik di sini. Baiklah, jika itu yang Bapak inginkan, saya akan panggil istri Bapak ya. Sementara kalau perawatan luka, kalau bisa itu minimalkan kontak dengan orang-orang luar ya. Jadi jangan dipilih yang sering ya, walaupun terlihatnya kita baik ya, beneficent, tapi kalau ada kontaminasi dari luar itu takutnya membahayakan pasien. Yang C, saya akan meminta bantuan perawat lain untuk menemani Bapak. Enggak ya, malah dia pengen ditemani istrinya, kenapa malah ke perawat. Yang D, jangan khawatir Pak, saya sudah menutup ruangan dan privasi Bapak terjaga. Ya, jawabannya adalah yang D. Jadi kita meyakinkan atau memberikan informasi. Memberikan informasi itu adalah salah satu bagian dari teknik komunikasi terapeutik ya. Kemudian ada juga unsur dari prinsip etik keperawatan ya. Privasi Bapak terjaga ini bagian dari prinsip etik apa teman-teman? Confidentiality ya. Confidentiality. Nanti akan dibahas ya, nanti setelah bahas komunikasi efektif kita akan membahas tentang etika keperawatan. Kalau istri Bapak di sini nanti ada risiko infeksi Pak. Jangan ini benar tapi tidak komunikasi terapeutik ya. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan.
Oke, ada yang menjawab C. Oke, cek lagi. Baik, kita bahas bersama-sama. Seorang bayi laki-laki berumur 3 hari dirawat di ruang perinatal. Sejak lahir, bayi belum mengeluarkan mekonium dan terdiagnosa atresia ani. Ibu tampak sedih, mengungkapkan pada perawat, kenapa ini terjadi kepada saya, gitu kan? Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh perawat dalam kasus tersebut? Tenang Bu, anak ibu akan baik-baik saja. Ini jangan ya memberikan pengharapan kepada ibu. Maksudnya pengharapan yang berlebihan, karena di sini akan baik-baik saja. Kita tidak boleh berkata seperti itu. Yang B, ibu jangan khawatir terlalu berlebihan karena ini baru diagnosa awal. Jangan ya. Saya mengerti keadaan ibu, kami akan berusaha membantu anak ibu. Nah, ini jawaban yang C yang benar ya. Kami mengerti keadaan ibu. Ini berarti adalah sikap dari empati. Jawabannya adalah yang C. Nah, ini ada kami akan berusaha membantu anak ibu. Ya, kita memberi harapan kepada ibu tersebut, tetapi harapannya ya masih kita berusaha. Yang D, jangan khawatir, banyak bayi yang mengalami kasus seperti anak ibu. Yang E, ibu bersabarlah, terimalah kondisi anak karena anak adalah titipan Tuhan. Jangan ya, jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang C. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Kayaknya ini kurang deh soalnya deh. Ini ada, maaf teman-teman, kurang. Di sini ada perawat minta tolong jelaskan gitu ya, jelaskan apa yang ibu rasakan saat ini, apa yang ibu rasakan. Tetapi dari satu kalimat saja kita sudah tahu ya jawabannya ya teman-teman. Ini soalnya agak yang kurang. Pertanyaannya adalah proses komunikasi yang sedang terjadi dalam situasi tersebut adalah A, fase inisiasi, B, fase orientasi, C, fase kerja, D, limitasi, atau E, fase terminasi. Ini tidak ada ya, yang ini tidak ada. Yang A dan yang D itu tidak ada. Kita baca vignette-nya ya. Kalau di uji kompetensi itu vignette. Lebih kurang 1 tahun yang lalu sejak anak saya menikah dan meninggalkan saya untuk hidup di luar kota. Berarti ini jelaskan kapan gitu ya perasaan itu muncul, mungkin ya pertanyaannya. Akhir-akhir ini saya rasakan gangguan tersebut lebih meningkat, terutama sejak anak ketiga saya akan wisuda. Ini adalah sudah termasuk ke fase kerja. Jawabannya adalah yang C. Baik, soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Oke, Mas Topik sudah menjawab, Pak Modesta sudah menjawab. Oke, Kak Rinda sudah menjawab. Ya, baru 3 orang yang menjawab. Oke, Kak David sudah menjawab ya. Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Seorang laki-laki berusia 7 tahun diantar orang tuanya ke poliklinik anak dengan riwayat kejang.
sudah 2 tahun ini tidak mengalami kejang karena mengkonsumsi obat anti kejang. Orang tua anak bertanya, berapa lama lagi anak kami perlu mengkonsumsi obat anti kejang? Apakah respon perawat yang tepat? A. Obat itu perlu diteruskan pemberiannya selama 3 tahun setelah kejang terakhir. Seperti ini bukan wewenang kita ya teman-teman. B. Penting untuk mengurangi dosis obat secara perlahan. C. Obat biasanya dihentikan setelah 2 tahun. Kita tidak boleh memberikan intervensi untuk terapi pengobatan ya, apalagi ini terapi kejang. Anak dengan kejang itu epilepsi itu obatnya Depakem ya teman-teman. Depakem itu ya tidak boleh putus, dan yang berhak memberikan obat tersebut adalah dokter. Kemudian yang D, gangguan kejang merupakan masalah jangka panjang yang memerlukan pengobatan berkelanjutan, atau pengobatan merupakan kewenangan dokter. Saya akan konsultasikan dengan dokter. Nah, ini jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Jadi peran perawat ini sebagai apa ya di sini ya? Sebagai kolaborator ya. Jadi berkolaborasi dengan lain, dengan bukan sebagai kolaborator ya. Sebagai advokator ya. Jadi memfasilitasi pasien ya. Jadi akan dikonsulkan dengan dokter. Oke, kita ke soal berikutnya. Jawabannya adalah yang E. Silakan teman-teman kerjakan yang nomor 10. Ada yang menjawab rata-rata menjawab E. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pilihan lain nggak apa-apa. Oke, mari kita bahas. Seorang perempuan berusia 21 tahun dirawat di ruang bedah karena fraktur terbuka femur sebelah kiri grade 3C. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri skala 8. Karena fraktur tidak memungkinkan untuk dilakukan perbaikan, pasien direncanakan tindakan amputasi untuk menghindari infeksi. Pasien dan keluarga menolak tindakan tersebut. Perawat diminta menjelaskan kembali pada pasien dan keluarga, tetapi keluarga tetap menolak. Bagaimana seharusnya respon perawat tersebut? A. Ini adalah keputusan Anda. B. Anda akan sembuh setelah operasi. C. Mengapa Anda tidak mau melakukan operasi ini? D. Tindakan ini satu-satunya yang menyelamatkan kaki. Atau E. Apakah Ibu sudah yakin memahami informasi yang sudah saya jelaskan? Jawabannya adalah yang E ya. Jadi kita mengkonfirmasi ya. Jadi apakah informasi yang sudah diberikan itu sudah paham atau belum? Kenapa? Ini adalah pasien mengeluh fraktur dengan nyeri skala 8. Kemungkinan untuk memahami informasi atau menerima informasi pada skala nyeri 8 itu pasti udah kalut ya, udah tidak bisa menerima informasi. Jadi kita pastikan lagi apakah Ibu sudah yakin atau sudah memahami informasi yang sudah diberikan oleh perawat. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Baik, kita ke soal berikutnya. Oke, kita akan belajar tentang etika keperawatan. Selalu muncul di mana-mana, teman-teman. Ya, etika profesi keperawatan adalah filsafat yang mengarahkan tanggung jawab moral yang mendasari pelaksanaan praktik keperawatan. Oke, ada apa saja sih di etika keperawatan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, boleh teman-teman sebutkan dulu di komentar. Ya, interaksi di antara kita. Kira-kira apa nih? Atau saya sebutin aja, nanti teman-teman artikan ya. Oke, etika keperawatan yang pertama. Kenapa? Autonomi artinya apa? Nah, otonomi artinya apa? Berhak Otonomi. menentukan Memberikan sendiri kesempatan. tindakan.
menghargai hak-hak pasien. Oke, menghargai hak-hak pasien. Hak-hak pasien. Kemudian coba yang jarang keluar nih. Akuntabilitas. Apa teman-teman? Kerahasiaan. Bukan. Bukan. Bekerja sesuai SOP. Ya, akuntabilitas itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Ya, terhadap bertanggung profesi jawab. kita. Tanggung jawab. Ya, salah satunya itu bekerja dengan sesuai SOP, datang tepat waktu, menggunakan seragam sesuai hari. Kemudian kita disiplin karena kita bertanggung jawab terhadap profesi kita. Kalau kita tidak bertanggung jawab, misalnya kita datang telat, kemudian kita bekerja tidak sesuai dengan SOP. Siapa sih yang kena? Bukan hanya diri kita saja, tapi perawat juga kena. Ini perawat nih kerjaannya telat melulu gitu kan. Nih perawat nih kalau tindakan tidak pernah pakai sarung tangan. Jadi kan yang dinilai itu perawatnya ya, bukan individunya ya. Mungkin ada individunya itu sebagian, tapi ya perawatnya juga kena. Jadi tanggung jawab terhadap profesi kita itu termasuk ke akuntabilitas. Kemudian tadi yang disebutkan confidentiality. Konfidensial itu yang kerahasiaan. Menghargai kerahasiaan. Ya, kerahasiaan. Tidak membicarakan keadaan pasien saat makan siang, tidak membicarakan keadaan pasien ketika kita berjalan di lift, di angkutan umum. Nah, itu merupakan kerahasiaan. Atau misalnya kita lagi kuliah, kemudian kita menuliskan inisial Tuan A gitu kan, namanya Anton. Nah, itu adalah salah satu prinsip etik confidentiality. Kemudian yang keempat itu ada justice. Justice itu apa teman-teman? Justice, Adil. adil, berlaku adil. Ya, keadilan ya, tidak membeda-bedakan pasien berdasarkan golongan, status pembayaran gitu kan, status kelas, atau misalnya kita memprioritaskan pasien yang gawat darurat terlebih dahulu. Itu termasuk keadilan ya. Jadi misalnya ada pasien yang mengeluh kencingnya sakit gitu kan, kemudian datanglah pasien yang henti napas, kita mendahulukan pasien yang henti napas. Nah, itu juga termasuk ke prinsip keadilan. Kemudian yang kelima ada fidelity. Menepati janji. Menepati janji. Ya, menepati janji ya, menepati janji. Kalau kita sudah kontrak jam 12 mau mengukur tanda-tanda vital, ya kita harus tempati. Kalau saya fidelity itu suka ketukar dengan veracity. Veracity itu jujur. Ya, veracity itu adalah jujur. Jujur. Teman-teman, kalau saya menjelaskannya kecepatan, kasih tahu ya, biar diperlambat. Jadi pelan-pelan aja, yang penting teman-teman paham. Oke, jujur. Jadi kita harus jujur. Misalnya pasien menanyakan hasil laboratoriumnya itu jelek, kemudian kita bilang tenang Bu, Anda baik-baik saja. Nah, itu tidak jujur ya. Kalau misalnya kita tidak berhak menyampaikan tersebut, kita bilang aja itu bukan kewenangan saya untuk menyampaikannya ya, nanti Ibu tunggu dokter dan saya hubungi dokter sekarang, misalnya seperti itu. Kalau misalnya gejalanya itu gawat darurat. Kemudian jujur, veracity. Kemudian beneficent itu apa teman-teman? Berbuat baik. Ya, berbuat baik. Kemudian non maleficent. Tidak merugikan. Ya, tidak merugikan. Tidak mencederai. Terus apa lagi? Sudah ya? Sepertinya sudah ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas di soal-soal. Kalau misalnya ada yang ketinggalan, takutnya ada prinsip etik yang ketinggalan, jadi kita akan bahas di soal ya, prinsip etik keperawatan. Oke, silahkan soal berikutnya teman-teman.
Oke, mayoritas menjawab yang E. Yuk mari kita bahas bersama-sama. Batita perempuan 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan demam selama 5 hari dan muntah. Hasil pengkajian tampak rewel, menangis, ingin keluar ruangan. Tidak kooperatif. Saat dilakukan tindakan keperawatan, perawat akan melakukan pemeriksaan suhu dan menentukan menggunakan termometer infrared agar pelaksanaannya lebih cepat. Apakah prinsip etik pada kasus tersebut? A. Justice sepertinya bukan ya teman-teman ya, karena justice itu keadilan ya. Kemudian yang B, fidelity juga bukan ya. Fidelity itu kan menepati janji. Di sini tidak ada unsur-unsur yang menepati janji. Kemudian veracity juga bukan ya. Veracity itu adalah jujur ya, jujur. Di sini tidak ada unsur-unsur jujur teman-teman. Akuntabilitas atau tanggung jawab atau non maleficent, tidak merugikan. Kira-kira yang mana teman-teman? Bentar teman-teman, saya ada telepon. Bentar. Teman-teman, ada telepon. Oke, di sini ya ada bayi Batita. Suara saya sudah kedengaran teman-teman? Dengar, Mas. Oke, Masih. terima kasih. Aman ya. Nah, ada Batita 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhannya demam selama 5 hari ya. Kemudian anaknya itu rewel dan ingin keluar ruangan, tidak kooperatif ya. Nah, kita memutuskan untuk menggunakan termometer infrared. Berarti kita melakukan tindakan kita itu adalah atraumatic care ya. Jadi tidak menyebabkan trauma kepada pasien tersebut, karena kan kita menggunakan infrared ya teman-teman, bukan menggunakan termometer yang di aksila ya. Berarti prinsip kita itu yang mencegah atraumatik, bukan mencegah atraumatik ya. Mencegah trauma pada pasien berarti tidak merugikan kepada pasien. Jadi jawabannya adalah yang E, non maleficent. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Oke, ada yang menjawab C. Mas Syahid menjawab C. Maria menjawab C. Taufik menjawab C juga. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Seorang perempuan 22 tahun G1 P0 A0 hamil 13 minggu dirawat di rumah sakit dengan keluhan sering mual dan muntah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70 mmHg.
Frekuensi nadi 88 kali per menit. Frekuensi napas 18 kali per menit. Suhunya 37,5 derajat Celcius. Bibirnya kering dan turgor kulit kembali dalam 3 detik. Dokter memberikan advis pemasangan infus dextrose 5%. Perawat harus menggunakan prinsip non-maleficent atau tidak merugikan pada saat pemasangan infus. Apa prinsip non-maleficent yang dimaksud perawat pada kasus tersebut? Sebenarnya kita bisa langsung menjawab pertanyaannya ya teman-teman, bisa mengefisienkan waktu. Yang A, melakukan pemasangan infus secara adil. Secara adil bagaimana ya? Tangan kiri dapat, tangan kanan dapat, bukan ya? Yang B, siap membantu pasien jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang C, memasang secara steril dan hati-hati supaya pasien tidak kesakitan. Nah ini benar ya, jawabannya adalah yang C, tidak merugikan. Memasang infus secara steril ini mencegah IAD atau infeksi aliran darah. Yang D, menjelaskan secara jujur bahwa belum terlalu sering tindakan ini, jangan ya. Yang E, menjanjikan kepada pasien terlebih dahulu sebelum memasukkan infus. Ini apa nih? Fidelity ya. Janji itu fidelity ya. Jawabannya adalah yang C. Karena dulu saya suka ketukar antara veracity dan fidelity. Oh ini apa ya? Veracity atau fidelity. Jadi kemudian saya bikin jembatan keledai. Kalau jujur veracity, Jupe-nya bisa Juventus gitu kan, Jupe. Jadi jujur veracity. Baik, kita ke soal berikutnya. Silakan teman-teman kerjakan. Oke, mari kita bahas teman-teman. Ada antara D, E, tapi baru 4 yang menjawab. Silakan teman-teman. Baru 4 orang yang menjawab nih. Yuk mari kita jawab bersama-sama teman-teman. Seorang perempuan 28 tahun, P2A0, nifas hari ke-10. Saat perawat melakukan kunjungan ke rumah, pasien mengeluh bingung cara memenuhi kebutuhan ASI karena seminggu lagi mulai bekerja ke kantor. Hasil pengkajian, bayi menyusui sangat kuat. Kemudian perawat menjelaskan cara memenuhi kebutuhan ASI jika ibu bekerja. Sebelum memulai menjelaskan, perawat mengkaji sebatas mana pengetahuan pasien. Pasien menyebutkan cara memeras ASI, menyimpan dan menyiapkan sebelum diberikan lagi ke bayinya. Apa peran perawat maternitas pada kasus tersebut? A, role model itu sebagai pemberi contoh ya, pemberi contoh. Kalau yang ini adalah pemberi contoh. Kemudian kalau pelayanan itu ya melayani atau servis ya. Kemudian kalau advokat itu membela pasien ya. Jawabannya kalau yang ASI itu khas banget ya. Kalau ASI itu adalah yang konselor ASI, jadi lebih spesifik ya. ASI itu jawabannya adalah yang D. Kalau yang E yaitu menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh pasien teman-teman. Kalau ini lebih ke
cara memutuskan ya, memutuskan. Sebenarnya ibunya tuh sudah tahu ya, ibunya sudah mengetahui. Pasien menyebutkan cara memeras ASI, menyimpan dan menyiapkan sebelum diberikan lagi ke bayinya. Berarti sebenarnya pasien sudah mengetahui di sini. Jadi kita hanya memutuskan, hanya membantu ibu memutuskan ya. Jadi bukan memberitahu ibu, karena di sini ibunya itu sudah tahu cara memeras ASI, menyimpan dan menyiapkan sebelum diberikan ke bayinya. Yaitu perbedaan antara konselor dan pendidik. Baik, kita ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan. Kira-kira apa nih yang dilanggar ya? Berarti yang dilanggar ya teman-teman ya. Oke, Kak Mas Syahid menjawab D, Kak Modesta menjawab D, Kak Rinda menjawab D. Ini maaf nih ketikanya agak ini lagi ngantuk. Seorang laki-laki 31 tahun dibawa ke IGD rumah sakit jiwa karena mengamuk di rumah sejak 2 minggu yang lalu. Pasien mengatakan tidak senang bila bertemu banyak orang dan mengancam akan memukul siapa saja yang mendekatinya. Hasil pemeriksaan, tatapan mata pasien tajam, marah-marah pada siapa saja, setiap orang yang lewat. Perawat membujuk dengan mengatakan jika pasien mau dirawat dan minum obat, pasien hanya tinggal di rumah sakit jiwa selama 1 minggu saja. Apakah prinsip etik yang dilanggar pada pasien pada kasus tersebut? A. Non-maleficent, B. Beneficent, C. Otonomi, D. Veracity, atau E. Justice ya. Jadi ini kasus di sini perawatnya itu berbohong ya. Jadi kan tidak tentu, hanya bisa saja 1 minggu, bisa saja lebih ya teman-teman. Berarti yang dilanggar itu adalah veracity ya, tidak jujur, karena perawatnya tidak jujur. Ingat, JUPE, jujur, veracity. Baik, kita ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan. Silakan 1 menit ya. Kita harus bisa membedakan antara konselor dan pendidik ya. Kalau konselor itu membantu klien dalam memilih keputusan yang akan diambil, teman-teman. Kalau misalnya membuat pasien itu tahu atau membuat pasien itu jadi paham, itu ke pendidik ya. Nah, di sini itu apa nih, teman-teman? Kira-kira yuk, mari kita kerjakan bersama-sama. Seorang perempuan 23 tahun, G1, P0, A0, hamil 26 minggu, datang bersama suami ke poliklinik KIA. Ya, KIA titik ini. Pasangan ini dengan keluhan tentang aktivitas seksual mereka terganggu sejak kehamilan sang istri. Perawat memberikan pemahaman kepada pasien tersebut tentang adaptasi yang perlu diterapkan agar aktivitas seksual mereka tetap dapat dilakukan selama masa kehamilan. Apakah
peran perawat yang ditunjukkan pada kasus tersebut. A. Pemberi layanan kesehatan, bukan ya, pemberi layanan kesehatan itu ya kita memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Nah, B. Agen pengubah, juga bukan. C. Advokator, bukan ya, di sini kita tidak ada pembelaan kepada pasien. Yang E. Pendidik ya, kenapa? Karena di sini kata kuncinya itu adalah memberikan pemahaman. Jadi biar si pasutri tersebut paham, maka jawabannya adalah yang D. Baik, kita ke soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan. Ini gampang. Baik, seorang perawat yang melakukan pengkajian di masyarakat didapatkan data 30% balita tidak mengikuti program posyandu setiap bulan. 15% mengalami stunting. Masyarakat mengatakan belum pernah diberikan pendidikan kesehatan yang penting tentang pentingnya mengikuti program posyandu untuk balita. Apa peran utama perawat pada kasus tersebut? Oke, jadi peran utama di sini kan masyarakat mengatakan belum pernah diberikan pendidikan kesehatan. Berarti di sini diagnosisnya itu adalah kurang pengetahuan ya masyarakat. Maka kurang pengetahuan kita memberikan pendidikan kesehatan. Jadi peran kita ini sebagai edukator yang baik. Soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan. Bisa kembali, bisa nanti setelah bahas soal ini kembali ya, maksudnya kembali ke tadi soal nomor 16 ya. Ini setelah bahas yang ini ya. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur femur 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan fisik kesadarannya itu kompos mentis, tekanan darah 120/90 mmHg, pernapasan 28 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhunya 38,2 derajat Celcius. Pasien akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap tanpa memberitahu pasien terlebih dahulu. Manakah prinsip etik yang dilanggar perawat pada kasus di atas? A. Justice, B. Otonomi, C. Fidelity, D. Veracity, atau E. Beneficent. Nah, di sini kita tidak menghargai hak pasien karena kita melakukan tindakan medis atau pemeriksaan darah tanpa memberitahu pasien terlebih dahulu. Kan pasien berhak menyetujui atau menolak ya, maka jawabannya adalah yang B. Otonomi. Nah, kalau kita mengerjakan soal, kita harus sering-sering berlatih teman-teman. Kita harus fokus pada yang nilai-nilai abnormal. Di sini emang ada nilai-nilai abnormal sih, kayak misalnya pernapasannya 28. Tapi yang titik beratkan di sini adalah pasien akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap tanpa memberitahu pasien terlebih dahulu. Jadi kita langsung fokus. Ini kita baca cepat aja. Seorang perempuan gitu kan. Oke, tadi saya ulang dulu di ini ya. Tadi kata Mas Hudin minta diulang yang di sini. Nah, yang ini itu kita tentukan dulu diagnosis keperawatannya. Diagnosis keperawatannya di sini
Masyarakat mengatakan belum pernah diberikan pendidikan kesehatan tentang pentingnya mengikuti program posyandu untuk balita. Jadi kayak kurang pengetahuan ya, pasien atau masyarakat terhadap keadaan kesehatannya. Maka kita harus memberikan PEMKES, pendidikan kesehatan. Jadi peran utama kita sebagai perawat pada kasus ini sebagai edukator yang baik. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Satu menit ya. Oke, Kak Maryam sudah menjawab. Oke, Kak Putri sudah menjawab. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Seorang laki-laki berusia 35 tahun sedang menjalani terapi di ruang rehabilitasi medik karena mengalami kecelakaan 1 minggu yang lalu. Pasien mengatakan bosan dengan pengobatan yang dijalani. Perawat menjelaskan tujuan rehabilitasi medik serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Apa prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut? A. Non-maleficent, tidak merugikan, itu bukan ya. Saya sebutin lagi artinya ya, mudah-mudahan biar kita tidak lupa. B. Otonomi, menghargai hak pasien, bukan. C. Veracity, jujur, bukan. D. Justice, juga bukan. Atau E. Beneficent, ya beneficent ya, kita berbuat baik dengan menjelaskan tujuan dari rehabilitasi medik serta pemahaman tentang kualitas hidup yang baik. Maka jawabannya adalah yang E. Baik, soal berikutnya silahkan teman-teman kerjakan. Ada yang sudah menjawab. Kak Sri, Kak Rinda sudah menjawab. Baik, mayoritas menjawab D. Semua orang menjawab D. Yuk kita bahas bersama-sama. Seorang laki-laki berusia 30 tahun diantar oleh keluarga ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam 3 jam yang lalu. Keluarga pasien tiba-tiba marah kepada perawat triase IGD karena merasa sudah lama menunggu dan melihat perawat lebih mendahulukan pasien yang baru datang. Perawat kemudian menjelaskan bahwa pasien yang masuk ke IGD akan diprioritaskan berdasarkan tingkat kegawat daruratannya serta kondisi mengancam nyawa. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat? A. Non-maleficent, B. Otonomi, C. Veracity, D. Justice, atau E. Beneficent. Ya, sudah cukup jelas. Jawabannya adalah yang D. Justice ya. Kita adil di sini. Jadi kita mendahulukan pasien yang membutuhkan pertolongan pertama. Jadi jawabannya adalah yang D. Justice. Baik, soal berikutnya silakan teman-teman kerjakan.
tidak menepati janji karena lupa. Menjawab A. Semuanya mayoritas menjawab A. Baik, mari kita bahas teman-teman. Seorang perempuan berusia 47 tahun dirawat di ruang bedah rumah sakit dengan keluhan fraktur femur sinistra 5 hari yang lalu. Pasien tampak lemah dan sulit menggerakkan kakinya. Tekanan darah 110/90 mmHg, nadinya 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit. Perawat merencanakan melakukan room pasif dan telah membuat kontrak kunjungan. Namun karena sibuk, perawat lupa dengan kontrak tersebut sehingga membuat pasien dan keluarga bertanya-tanya tentang tindakan tersebut. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat tersebut? Nah, perawat sudah berjanji tapi tidak datang, berarti tidak menepati janji. Yang mana yang tidak menepati janji? Jawabannya adalah yang A, fidelity. Ya, fidelity itu adalah menepati janji. Baik, soal berikutnya. Silakan teman-teman punya. Otonomi. Oke, ada yang sudah menjawab E, ada yang menjawab B. Oke, ada yang menjawab D, ada yang menjawab E. Seorang perawat puskesmas melakukan kunjungan ke salah satu rumah warga yang menderita kanker payudara. Klien berusia 28 tahun dan belum menikah. Perawat menyarankan agar pasien memeriksakan kondisinya ke RS agar mendapatkan perawatan lebih lanjut. Namun klien menolak dan memilih untuk berobat alternatif. Klien meminta kepada perawat agar tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain dan perawat menyetujui permintaan klien tersebut. Apakah prinsip etik yang diterapkan oleh perawat tersebut? A. Fidelity, B. Veracity, C. Non-maleficent, D. Autonomy, kemudian yang E. Confidentiality. Nah, kira-kira permintaan dari klien tersebut apa di sini di soal ini? Tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain ya. Itu adalah permintaan pasien dan perawat menyetujuinya. Tidak membicarakan itu berarti merahasiakan kondisinya kepada orang lain. Maka jawabannya adalah yang E. Di sini tidak disebutkan, kan dia lebih memilih menolak pengobatan dan memilih pengobatan alternatif. Di sini tidak ada yang mengatakan kalau misalnya perawat tersebut menyetujui pasien berobat ke alternatif. Di sini tidak ada kata-kata tersebut ya, tapi di sini kata-katanya perawat menyetujui permintaan klien yang tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain. Maka di sini itu adalah confidentiality. Karena kalau kanker kita boleh membiarkan pasien tersebut berobat ke alternatif nggak teman-teman? Kalau kanker ya Tidak ada penyembuhan. ya seharusnya tidak boleh ya. Ya emang itu hak pasien ya, tapi di sini di soal tersebut si perawat itu menyetujui untuk tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain. Jadi si perawat tersebut menyetujui untuk merahasiakan. Yang ini nih teman-teman yang dititik beratkan ya. Yang tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain. Jadi tidak membicarakan berarti merahasiakan. Rahasiakan. Oke. Nah, di sini kan klien menolak dan memilih berobat alternatif. Oke. Nah, tapi di sini perawat ya, jadi yang menyetujuinya tuh yang ininya ya. Di kalimat sebelumnya. Di yang menyetujuinya itu yang membicarakan kepada orang lainnya, merahasiakannya. Dan kalau misalnya kanker itu sih kalau kita sebagai perawat jangan sampai berobat ke alternatif ya. Sangat bahaya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22. Silahkan teman-teman kerjakan. Kalau nyala
Baik, ada yang menjawab B. Wah, mayoritas menjawab B. Terang banget. Soal nomor 22. Seorang laki-laki berusia 28 tahun diantar keluarganya ke IGD rumah sakit dengan keluhan demam dan batuk 1 hari yang lalu. Hasil pengkajian, tekanan darah 120/100 mmHg, suhunya 38 derajat Celcius, pernapasan 27 kali per menit. Perawat segera melakukan pemasangan infus tanpa menggunakan sarung tangan. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat? Oke, tidak menggunakan sarung tangan maka bisa beresiko menyebabkan infeksi kepada pasien. Jadi jawabannya adalah yang non-maleficent. Kita melanggar prinsip etik yang tidak merugikan pasien. Jadi jawabannya adalah yang B. Baik, soal berikutnya. Silahkan teman-teman kerjakan. Kita review lagi berarti yang materi komunikasi ya. Kita mereview materi komunikasi. Kira-kira yang mana? Oke, ada yang menjawab D. Kira-kira yang lain bagaimana? Oke, Kak Maria menjawab D. Ya, Kak Rini menjawab D. Oke, mayoritas menjawab D. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Perawat melakukan kunjungan rumah pada perempuan usia 25 tahun yang melakukan percobaan bunuh diri. Hasil pengkajian, pasien tidak mau keluar rumah, mengatakan malu telah gagal menjaga kehormatannya dan meminta perawat untuk tidak menceritakan kepada orang tuanya. Keluarga bertanya tentang kondisi anaknya kepada perawat. Apa komunikasi yang tepat oleh perawat pada kasus tersebut? A. Saya tidak boleh menyampaikan kondisi anak Bapak. B. Saat ini keluarga belum perlu tahu kondisi anak Bapak. C. Sepertinya anak Bapak belum mampu menceritakan masalahnya kepada keluarga. D. Untuk saat ini, mohon keluarga mempercayakan kondisi anak Bapak kepada saya. Atau E. Saya harus berbuat adil pada anak Bapak yang tidak ingin kondisinya diketahui oleh keluarga. Kira-kira nih, pilihan jawaban yang tidak membuat keluarganya penasaran itu yang mana teman-teman? Yang A. Saya tidak boleh menyampaikan kondisi anak Bapak. Wah, ini pasti keluarganya tambah curiga. Wah, berarti dia ada yang disembunyiin, ya kan? Yang B, saat ini keluarga belum perlu tahu kondisi anak Bapak. Wah, ini tambah penasaran juga teman-teman. Oke. Sampai jam 9 zoomnya. Yang C, sepertinya anak Bapak belum mampu menceritakan masalahnya kepada keluarga. Wah, ini juga jadi kan berarti si keluarga itu menganggap maksudnya tahu kalau ada masalah, tapi dia tidak mampu menceritakan kepada keluarganya. Kalau yang D, untuk saat ini mohon keluarga mempercayakan kondisi anak Bapak kepada saya. Nah, ini lebih bagus ya teman-teman, karena memberikan ketenangan kepada keluarga dan memberikan keluarga yakin terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian yang E, saya harus berbuat adil pada anak Bapak yang tidak ingin kondisinya diketahui oleh keluarga. Wah, ini berarti tambah penasaran aja, berarti wah, ini sesuatu yang disembunyikan yang keluarga tidak boleh tahu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, sepertinya ini soal terakhir teman-teman. Ada yang mau didiskusikan? Berarti saya kurang waktu ya, harusnya jam 9. Sementara tadi juga mulainya jam 19.35 ya. Berarti saya 10 menit saya korupsi waktu ya. Nanti mudah-mudahan diganti di hari berikutnya ya. Misalnya di KMB. Besok kita akan belajar tentang keperawatan medikal bedah. Baik, ada yang mau didiskusikan teman-teman? Kalau tidak ada, kita buat dokumentasi dulu ya. Izin Kak, mau bertanya. Oh iya, boleh. Kan tadi pas di pembahasan
di TikTok ya, kalau nggak salah di jam 5.17.00 waktu Indonesia Barat. Kakak kan menggunakan TikTok Live ya Pak saya. Nah, Anton menggunakan TikTok juga ya kan? Iya, iya. Ya. Terus kebetulan saya nyimak itu ada yang katanya yang profesi beda sama yang D3, katanya beda sehari ya. Ada kalau profesi keperawatan yang S1 ada waktu 1 hari buat pengerjaan manajemen. Oh iya, iya. Gimana itu Kak? Mohon izin biar Oh dibuka itu untuk SKB CPNS. Tapi kalau buat P3K juga boleh kalau mau ada tambahan. Nanti Boleh, yang S1 di P3K berapa orang Kak? Nanti didata sama Mas Leo deh. Nanti Mas Leo yang lebih tahu ya. Ya Pak. Ya, nanti ada kelas tambahan juga P3K. Ya, Ada tadi di data kan? udah kan ngisi forum Google Form itu kan? Iya, iya. Kalau nggak salah. Benar-benar. Cuman tambahan doang, terima kasih nih Kak. Iya, sama-sama. Iya, iya, benar-benar. Ya. Oh, yang yuk. Nanti ada pemberitahuan untuk yang profesi nurse, nanti ada kelas tambahan ya. Karena kalau di nurse itu ada soal tentang manajemen misalnya tipe-tipe perawat, misalnya perawatan primer, primary nursing, kemudian ada metode tim, metode keperawatan, metode tim, metode primary nursing, metode modular gitu. Atau misalnya konflik interpersonal, kemudian ada tipe-tipe kepemimpinan seperti laissez-faire, demokratik, otokratik, dan lain-lain. Oke, ada lagi yang ditanyakan teman-teman? Boleh di-share Kak buat penjadwalan yang tidak kisi-kisinya sih. Terutama sih kisi-kisi kita belum mempunyai yang 2024 kisi-kisi di P3K. Kayaknya belum keluar ya yang 2024 ya? Iya, justru kira aja gitu kakak punya gitu. Mau minta gitu. Nanti kalau CPNS sih ada SKB ya. Nanti saya kirim di grup ya, tentang kisi-kisinya. Ya itu di komentar belum keluar kan? Iya. Sepertinya sih tidak jauh beda ya dengan CPNS ya, dengan SKB ya, tentunya dengan SKB tentang. Saya gak jauh beda sih. Buku yang saya pakai itu yang ini ya, yang Sinergi ya, kayak UKOM ya kayak kalau nggak salah. Iya, kayak UKOM. Kita nanti kalau keluar mudah-mudahan nanti di latihan soalnya sesuai dengan kisi-kisi ya. Tapi sekarang sih ya hampir gak jauh beda dengan kisi-kisi ya. Kalau zaman dulu tuh kisi-kisinya tuh contohnya misalnya ada tentang BPJS, peraturan BPJS pasal berapa gitu kan, kemudian iuran kelas 3 berapa, kemudian JKN itu apa, hari kesehatan nasional zaman dulu ada misalnya hari kesehatan nasional pertama kali tanggal berapa, kemudian tema hari kesehatan nasional itu apa gitu. Kalau sekarang itu sepertinya tidak ada. Yang terakhir ya, yang terakhir gitu, yang ujian terakhir. Baik teman-teman, ada yang mau didiskusikan lagi? Sudah Kak, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Saya berharap teman-teman semua ya. Jadi saya berharap teman-teman semua mereview kembali materi yang sudah disampaikan ya teman-teman. Karena dengan terus-terusan belajar atau mereview kita bisa gampang mengingat. Saya juga mengapresiasi teman-teman di sini yang sudah hadir pada Zoom kali ini. Di tengah paginya itu kerja, kemudian sore atau siangnya mengurus keluarga, mengurus anak, sempat-sempatnya belajar di malamnya. Jadi karena orang yang sukses itu adalah orang yang berproses ya teman-teman. Dan saya juga mendoakan teman-teman sukses lolos P3K 2024 ya. Sukses itu hanya masalah waktu teman-teman, tapi kalau belajar itu harus setiap waktu. Oke. Saya pamit ya Mas Leo.